Berikutnya adalah penyampaian materi juga terkait dengan tema kita dari Ketua PWISNU Jawa Timur. Ada Profesor H.M. Mas'ud Sa'id PhD di saluran Zoom kita. Mohon ditayangkan. Assalamualaikum Prof. Mas'ud. Kabar baik Prof. Mas'ud? Iya. Iya. Iya, memang kesibukan beliau luar biasa. Dari pagi sampai malam kayaknya sehari lebih dari 24 jam. Dan seminggu lebih dari 7 jam. Memang saat ini disuruh istirahat sama Sang Pencipta untuk istirahat di rumah maksudnya. Ya, Prof. Mas'ud, saya bersama dengan Kiai Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa, juga ada Prof. Halim Subahar. Di ruangan ini ada audiens juga, selain dari UIN khas Jember, juga dari PC ISNU Jember, juga dari PC ISNU Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Lumajang yang kita undang di arena ini. Kami menunggu dari materi yang akan panjenengan sampaikan, dan kami berharap apa yang bisa panjenengan sampaikan nantinya juga bisa menjadi inspirasi bagi kami di UIN khas dan di ISNU Jawa Timur pada umumnya. Kami persilahkan Prof. Mas'ud untuk memaparkan pemikiran panjenengan. Ya. Minta tolong operator, suaranya sebentar Prof. Ini di Zoom terdengar tapi di dalam ruangan ini masih belum muncul. Ya. Ya. Kalau di Zoom terdengar, kalau di YouTube juga terdengar. Ini yang belum masuk di dalam ruangan ini. Ya, oke Prof. Ya, kami sebenarnya berharap juga Prof. Mas'ud bersama-sama dengan kita. Sejak awal beliau sudah mengiyakan, namun karena memang disuruh istirahat di rumah, jadi beliau menyampaikan lewat Zoom ini. Prof. Mas'ud ini, beliau selain Ketua PWISNU Jawa Timur, juga Dewan Ahli di PPISNU, dan juga salah satu penulis dari buku Peta Jalan NU Abad yang Kedua. Beliau selain itu juga aktif menjadi fasilitator di acara-acara atau kegiatan-kegiatan MKNU, Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, dan pelatihan-pelatihan serta pengkaderan yang berbasis Nahdlatul Ulama, dan juga keahlian beliau, guru besar beliau adalah di bidang ilmu pemerintahan. Monggo Prof. Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. salaman wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Umum PPISNU Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa. Yang saya hormati sahabat saya dan orang yang baik Profesor Dr. Babun Suwarto, bersama Wakil Rektor 1, 2, 3, senior saya Bapak Profesor Kiai Haji Halim Subahar, yang insya Allah walaupun saya tidak berguru langsung kepada Kiai Haji Ahmad Siddiq, jadi saya berguru kepada beliau, serta tentu Al-Maghfurlah Kiai Haji
Mukhid Huzadi yang saya sering ke sana dan sering bertemu di Malang. Yang saya hormati keluarga besar ISNU Jawa Timur dari BWI, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, para kaprodi. Yang pertama, memang sejak 2014 sampai 2017 posisi saya di Jakarta, di Sekretariat Negara dan di Kementerian Sosial. Pada saat itulah Kiai Ahmad Bagja almarhum mengajak bersama para aktivis lainnya untuk menggagas penulisan buku yang akhirnya kita setorkan ke PBNU 2018 itu. Yang kedua, saya ingin menghubungkan apa tantangan NU ke depan dengan pemikiran dan riyadhah dan harokah dan nurul ilmu dari Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau itu secara objektif dan subjektif itu sudah memiliki persyaratan sebagai pahlawan nasional. Menurut perundang-undangan di Kementerian Sosial, pahlawan adalah mereka yang memiliki kontribusi sangat besar kepada bangsa dan negara. Pahlawan adalah orang yang memiliki dedikasi atasnya. Pahlawan adalah beliau yang merubah bangsa ini dengan segala seginya untuk agar bangsa ini lebih baik. Dari situ jelas, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maskur Musa, bahwa pemikiran, riyadhah, himmah, cita-cita maupun gerakan-gerakan yang dilakukan oleh murid-murid beliau, nah sekarang itu secara formal diwakili oleh UIN khas, itu bisa merubah bangsa ke depan. Yang pertama, beliau memiliki idealitas kebangsaan dan kenegaraan, tadi sudah dijelaskan. Beliau juga memiliki idealitas keagamaan dan sosial, karena beliau sangat tepat datang pada 1983-84 momentum muktamar yang pada saat itu Indonesia memang sangat membutuhkan dalam tanda petik baseline gandolan untuk mengukuhkan Pancasila sebagai satu-satunya bangsa negara yang pada saat itu masih merupakan perdebatan, terutama golongan Islam-Islam yang anti Pancasila. Memiliki riyadhah spiritual dan karakter yang tidak semua orang di Indonesia itu memilikinya. Tadi sudah dijelaskan. Begitu titik koma duduk dan wajah beliau menunjukkan beliau itu adalah Khalifatullah yang nyata, yang telah melakukan amanah-amanah kemanusiaan sebagai pemimpin yang baik dan bisa merubah wajah Indonesia. Persoalannya, ini tantangannya, apakah kita bisa menerjemahkan pikiran-pikiran beliau itu, realitasnya itu mendapatkan tempat yang baik di dalam kenegaraan. Contoh kecil Pak Babun, Mas Dawud, Prof, para wakil rektor, Prof Halim, bagaimana mengusung beliau menjadi pahlawan.
Itu semangat aja nggak cukup. Karena untuk menjadi pahlawan nasional yang diakui itu memiliki 7 persyaratan. Yang pertama, kembali ke administratif. Jangan dibilang administrasi itu tidak penting, karena administrasi yang kurang beres, buku yang kurang lengkap, seminar yang kurang bisa meyakinkan, dan komunikasi sosiologis politik ke Jakarta yang kurang intens, atau tim yang tidak padu, itu menjadikan idealitas beliau tetap di awang-awang. Seperti yang kita ketahui, beliau itu sebetulnya nggak ingin dipahlawankan, nggak ingin. Tapi kewajiban murid-muridnya lah, kita lah yang untuk menjadikan beliau pahlawan. Setidaknya sekarang ada 4 calon dari NU saja itu. Yang pertama Kiai Bisri Sansuri, itu satu-satunya muassis yang belum pahlawan nasional. Kalau Mbak Wahab kan Kiai Hasyim Asy'ari kan sampun. Kemudian yang kedua Kiai Khalil Bangkalan, itu gurunya para guru. Saya Khusyoh itu juga berjuang, dan beberapa pahlawan yang lain dari Lombok, NTB, dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Sumatera yang juga bersama oleh sebab itu inilah hari kita yang menjadi bagian dari tugas kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pahlawan seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq itu tidak hanya punya asar yang ditulis dalam beberapa buku, tidak hanya punya asar yang namanya UIN, pondok pesantren, dan juga ajaran-ajaran beliau yang melekat, tetapi efek positif bagi bangsa ini. Bayangkan kalau 8384 itu tidak kecapai, Allah tidak menurunkan seseorang seperti Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq itu, maka tentu pertengkaran mengenai Pancasila sebagai dasar negara yang sah satu-satunya dan merupakan dasar dari partai politik, organisasi sosial, kenegaraan dan sebagainya, itu masih menjadi tanda tanya, dan itu bisa mengantar Indonesia ke jurang perpecahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa tugas kita untuk menjadikan Kiai Ahmad Siddiq sebagai pahlawan nasional itu bukan hanya untuk keluarganya, tetapi mengukuhkan di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama bahwa memang NU itu ya juga perancang Undang-Undang Dasar 45 seperti Kiai Wahid, Kiai Maskur, dan saya menjadi koordinator tim dari pengusulan Kiai Maskur dari Malang yang tahun 2019 lalu 2020 itu menjadi pahlawan nasional. Buku-buku telah kita kerjakan, riset-riset, bahkan penulisan dari bukti-bukti bahwa beliau layak sebagaimana perundang-undangan. Untuk tidak memperpanjang lagi, saya sekarang menginjak kepada apa tantangan yang dimaksud dan relevansinya dengan Kiai Ahmad Siddiq. Tolong di slide-nya itu slide mengenai 8 misi besar Nahdlatul Ulama abad kedua yang ada warna merah, putih, kuning, hijau itu. Next please. Ini bukunya. Satu lagi. Next satu lagi. Nah, inilah tantangan menurut pemikiran para aktivis, cendekiawan, dan tidak lupa
kami untuk merumuskan 8 ini juga mewawancarai Kiai Haji Said Agil Sirot, Al-Makfurlah Kiai Haji Ahmad Hasyim Mujadi. Kita mengundang pada saat itu para menteri, baik NU maupun menteri-menteri yang waktu itu menjadi menterinya Gus Dur. Ada 8 tantangan. Yang pertama tentu adalah revitalisasi Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pokok. Gitu. Yang kedua, kepemimpinan, transformasi digital, proliferasi Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada negara dan dunia. Itu ada poin ya. Proliferasi itu ialah pengiriman nilai-nilai Aswaja biar dia menjadi basic dari tatanan negara, dan sekarang sudah ke sana. Inilah yang saya maksud dengan pas bandrol 100% cocok dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, PBNU sekarang mendapatkan tamu dari berbagai dunia untuk bertanya, bagaimana Anda bisa mengelola negara yang pulaunya 17.000 lebih, agamanya lebih dari 6, termasuk agama-agama non-samawi dan agama-agama kultural, itu bisa sejahtera. Nah, itu jawabannya salah satunya adalah Pancasila, yang itu pemikiran-pemikiran dari pahlawan-pahlawan nasional, termasuk yang 1984 dikukuhkan kembali oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Karena sebelumnya itu kita ambil Islam saja, jangan Pancasila. Kita ambil khilafah saja. Kita ambil yang lain saja, negara-negara sesuai dengan Al-Quran dan hadis katanya. Tetapi semua menjadi terpeleset kita kalau tidak bisa. Aswaja pengajarannya itu harus dimodernisasi. Makanya UINHAS, UIN di Indonesia, UNISMA, UINSA, Universitas Nahdlatul Ulama itu harus merupakan bagian dari bagaimana tata cara mengajarkan secara baik, tidak ada diceramai 2 jam kayak para dokter itu gak ngerti apa-apa. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini kehormatan bagi saya langsung merasa sembuh, Mas, merasa sembuh dengan bicara ini. Dan 8 itu boleh didiskusikan, boleh dikembangkan, dan boleh di-challenge. Karena itu adalah pemikiran selama 3 tahun, tidak hanya dari saya, tetapi dari Pak Bagja. Salah satu juga editornya sekarang dianugerahi sebagai duta besar Arab Saudi, Mas Aziz. Di dalam buku itu Mas Aziz mengatakan ini adalah pemikiran Al-Makfurlah Kiai Nasihin Hasan dan makalah terpadu dari Profesor Muhammad Mas'ud, kata beliau di dalam pengantar bukunya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan para murid, para keluarga, dan para penerus Kiai Haji Ahmad Siddiq bisa tidak hanya membawa amanah ini, tapi memperjuangkan menjadi apa yang saya katakan sebagai proliferasi ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah berbasis dari kerukunan, berbasis kebangsaan, persatuan, kemanusiaan, dan berbasis keadilan sosial. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.